Atau di luar tema tentang haramnya ramalan, haramnya kerawangan, haramnya ngaku-ngaku tahu perkara gaib, haramnya ngaku bisa lihat khodam, cek-cek khodam, haram demi Allah, haram, nggak boleh. Kita umat Islam tidak boleh tertipu atau terperdaya oleh tipu daya mereka ya yang suka ngebohong itu. Saya bisa melihat khodam kamu itu jin kayak kakek tua, macan putih. Bohong. Mereka nggak bisa lihat jin, mereka nggak bisa lihat khodam. Mereka penipu. Kalaupun bisa melihat, itu bukan kebaikan, tapi perdukunan. Itu istidraj. Kalaupun mereka bisa melihat jin, circle dengan jin. Itu temannya, kelompoknya, komunitinya, dan uzubillah. Makanya kan jangan takjub dengan dajjal walaupun sakti. Walaupun sakti kan istidraj. Dajjal iblis kan sakti. Tapi jangan sampai gara-gara sakti kita anggap ini wali. Enggak. Jangan tiba-tiba kita melihat orang bisa berjalan di atas air, terus bisa terbang, itu disebut wali. Enggak. Iblis lebih sakti. Tapi itu istidraj. Dukun-dukun bisa kebal, bisa misalkan kadang-kadang pas ramalannya. Itu tuh istidraj. Bukan sebuah kemutlakan kebenaran. Dajjal juga tuh lebih dahsyat daripada itu. Ya, makanya jangan sampai tertipu nih. Khususnya di aplikasi ini nih. Banyak orang-orang yang dengan mudah, tolong dong, Bah, Pak, bagaimana perasaan si Fulan kepada saya saat ini? Enggak boleh. Kita tidak boleh, tidak ada yang tahu perasaan seseorang kecuali Allah. Enggak ada. Hati itu benar-benar sangat tertutup. Ya, mereka hanya menduga-duga. Bah, tolong dong, bagaimana perasaan Rudi kepadaku? Oh, kayaknya Rudi sekarang makin cinta deh sama kamu. Dari mana bisa mengasumsikan itu? Dari mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana? Coba saya tanya, Rudi itu orang mana? Bah, Abah bisa merasakan bahwa Rudi makin mencintai Nita misalkan ya. Saya mohon maaf, saya ambil pinjam nama Nita dan Rudi. Si Nita nanya kepada Abah, Bah, bagaimana perasaan Rudi kepada Nita saat ini? Apakah dia cinta atau enggak? Kata si Abah, tar. Si Rudi makin cinta sama kamu nih. Nah, kita tanya, oh Abah tahu perkara hati aja Abah tuh. Berarti di luar itu Abah juga tahu kayak baju yang dia pakai sekarang apa, terus nama lengkapnya apa, lahirnya kapan, ciri-cirinya bagaimana. Tolong Bah sebutin. Dia nggak bisa. Sekarang Rudi ada di mana? Tingginya berapa? Berat badannya berapa? Secara fisik aja kan itu secara dohir aja perasaan hati yang di dalam dia bisa tahu loh, makin cinta katanya. Berarti secara dohir pun tahu ya. Kalaupun mereka bisa membaca dengan tepat, itu hanya praduga karena cuma dua perasaan antara suka dan tidak suka. Jadi cuman kayak ngitung kancing gitu. Ketika ada yang nanya gini, Kang Ena, perasaan Rudi kepada Nita saat ini gimana? Saya tinggal jawab aja dua. Dia suka sama kamu, terus kamu cari bukti bahwa dia suka. Ternyata terbukti suka. Ya iyalah. Wong cuma dua pilihannya antara suka dan tidak. Ya enggak? Jadi lebih mudah dibohongi dan saya kemungkinan benar gede. Kemungkinan saya ngomong itu benar gede karena cuma ada dua. Tapi kalau gini misalkan, kayaknya saya punya rumah di Amerika. Tolong warna rumah itu warna apa? Nah, untuk saya bisa menebak benar sulit. Kenapa? Karena banyak pilihan warna. Ya enggak? Banyak pilihan warna. Aduh, saya nggak tahu. Terus saya bilang biru. Oh, salah. Karena banyak pilihan warna. Ya nggak? Gitu kan? Tapi kalau cuma suka dan tidak kan cuma dua. Kalau dia bilang suka, orang itu qadarullah ternyata benar memang suka, berarti disebut hebat. Benar enggak? Kalau disebut pun dia nggak suka, ya dia akan mikirkan saya juga manusia. Tuh, dengan mudah begitu kan? Maka daripada itu, tolong jangan percaya pada hal seperti itu ya. Demi Allah, itu pembodohan. Ramalan aku. Saya pernah diblokir gara-gara saya masuk ke sana dan saya mengingatkan, saya diblokir. Kalau mereka memang benar, kenapa blokir saya? Tolong, kenapa blokir? Kenapa? Kalian merasa kalian benar, yakin dengan kebenaran? Ya ngobrol, kita diskusi ilmiah. Datangkan dalilnya, datangkan analisa secara rasionalnya, secara logisnya. Kenapa bisa begini gitu loh? Ternyata saya diblokir. Dan sering yang ngeblokir saya. Berarti ini salah satu petunjuk mengarah kepada mereka itu pembohong, mereka itu penipu. Karena kalau memang gak nipu, kenapa harus takut ketika saya tantang untuk diskusi di ilmiah? Ya, gitu. Makanya ada seorang dukun ngaku-ngaku tahu perkara gaib. Tiba-tiba datang orang tersebut nanya, Mbak dukun, ya, kamu tahu perkara gaib masa depan? Iya, saya tahu. Langsung ditampar, ditampar. Dukunnya langsung kaget. Loh, ini membuktikan si dukun tidak tahu perkara gaib. Karena kalau dia tahu bakal ditampar, dia akan menghindar. Atau dia akan menjaga jarak. Ini enggak, ditampar, si dukunnya kaget. Terus orang yang tadi bilang, ini contoh bahwa si dukun itu nggak tahu perkara gaib. Bukankah kalau dia tahu perkara gaib masa depan, dia akan bisa memprediksi bakal ada yang nampar nih. Ini tampar ini. Berarti bohong. Iya gak? Sampai ngejungkil. Terus dukun tersebut, nih pelet, pengasihan, bagus, dijual tuh minyak pelet tuh. Mohon maaf, di TikTok tuh jual minyak pelet tuh. Ternyata ketika dicek, banyak rata-rata dukunnya sendiri, istrinya nggak cantik. Istrinya nggak cantik. Udah gitu banyak masalah lagi rumah tangganya. Kenapa saya tahu? Karena saya menelaah atau meneliti
meneliti ketika ada orang ngaku saya dukun, katanya dia ngaku dukun. Dia memberikan kayak menu gitu ya, pesugihan, pelet, ya, buka aura, penglaris dan sebagainya itu, ya, lihat hodam, kayak gitulah, kayak menu makanan tuh. Pelet kan, pelet, mengunci hati, putar giling dan sebagainya. Nah, saya ikutin terus kehidupannya, saya liatin. Oh, rumah tangganya kacau. Oh, berantakan. Oh, gini, oh, gini, oh, gini, oh, gini. Oh, juga dia orang miskin. Hah? Sangat tidak rasional sekali. Ketika dia ngaku bisa mendatangkan pesugihan, dia pun miskin. Dia pun kadang-kadang pinjam duit dong kepada para customer atau kepada pasien. Saya belum bayar kontrakan. Hah? Karena kamu dukun yang katanya bisa menggandakan uang. Hello, istri kamu gak cantik, terus bermasalah lagi. Enggak, jangan mudah dibohongin teman-teman. Ya, tolong. Iya, makanya, kita jangan sampai mudah Sekarang kalau misalkan kalian teman-teman masuk ke room-room kayak gitu, kalian tanya nanti, mohon maaf, baju dalaman saya apa? Kalau laki-laki ya, bukan dalaman itu, bukan. Laki-laki nih, kan saya ini pakai 2 lembar kan? Nah, di dalamnya itu warna apa? Tolong, kalau Abah bisa melihat aura saya dan khodam saya yang sangat-sangat gaib, berarti Abah lebih mampu dan lebih mudah melihat baju warna baju di dalam baju ini. Dalamannya atau lapisannya. Karena ini lebih mudah. Dia nggak bisa jawab. Dan pernah saya masuk ke TikTok, terus saya masuk ke perama cewek, terus dia nanya, udah nikah belum nih, kata-katanya. Dia nanya sama saya kan, dia nanya sama saya, Bang Yana udah nikah belum? Lah, saya bilang, bukankah kamu dukun? Kenapa harus nanya kepada saya belum nikah atau nikah belum? Harusnya kamu kan kalau ngaku-ngaku hebat, tahu kalau saya itu belum nikah atau misalnya belum nikah lagi gitu, karena dia dukun ngeles. Oke. Sekarang saya tanya, Mbak, 5 menit kemudian, apa yang akan terjadi di room ini? 5 menit kemudian. Coba buktikan, ayo kita buktikan. Kita masuk ke room-room seperti itu. Saya mau nanya, kalau Abah bisa melihat khodam saya, kenapa khodam yang kemarin dibaca oleh orang lain kok beda? Ada 5 peramal yang saya tanyakan, misalkan. Peramal satu nanya, saya khodamnya apa sih? Kamu terus nanya lagi ke peramal ketiga, kamu tuh nenek-nenek ya, pakaiannya begini-begini. Oke, udah beda tuh 3 tuh. Datang ke peramal lainnya. Khodam saya apa? Khodam kamu tuh khodam dari leluhur. Seperti apa ya? Seperti gambar-gambar binatang-binatang buas lah. Tuh udah beda. Terus datang lagi ke yang kelima. Khodam saya apa? Khodam kamu kayaknya dari sosok yang berjubah banget. Semua beda-beda tuh. Semua beda-beda. Bagaimana kalau 5-5-nya sama? Ada 5 peramal yang kita tanya khodam sama. Misalkan sama. Yang satu peramal satu. Khodam saya apa? Misalkan. Dia bilang, khodam kamu kakek-kakek. Oke. Terus kedua, sama kakek. Ketiga, sama kakek. Keempat, kakek. Kelima, kakek. Bahkan ke-10, kakek-kakek. Bagaimana menyikapinya? Tetap tidak boleh percaya bahwa itu kebenaran. Karena, kalau dia bisa seperti itu, sama, berarti, dukun itu menggunakan bantuan jin. Atau dia sudah melakukan ritual-ritual kesyirikan sehingga Allah bukakan sebagai istidraj. Orang dibukakan kaya, bukan dia berarti soleh. Belum tentu dia soleh, belum tentu dia rajin, bisa jadi itu istidraj karena dia jarang ibadah, dikayain. Jadi dibuka kekayaan itu bukan berarti selalu dia taat, bisa jadi karena dia istidraj. Orang dibuka mata batinnya bukan karena sholat, tapi karena jauh dari agama, karena selalu tidak sholat, akhirnya Allah bukakan. Jadi bukan artinya itu merupakan sebuah ciri-ciri kewalian, belum tentu. Justru wali nggak ngaku sakti, wali nggak buka-buka praktek untuk melihat khodam-khodam, cetek banget kayak gitu mah. Ya, dan takut wali itu, jadi jangan mau ditipu. Gitu. Makanya bukan nggak mau masuk ke TikTok, diblokir terus, diblokir lagi, karena mereka nggak mau diskusi. Ada yang mau diskusi sebentar, nanti diblokir saya. Karena kalau mereka benar, kenapa nggak terang-terangan aja? Ayo kita buka, gitu kan? Yang saya takutkan tuh yang paling utama tuh kesyirikannya, bukan kerugian materinya. Oke, jadi yang paling saya perhatikan itu ketika mereka sudah merusak akidah umat sehingga umat terjerumus dalam kesyirikan. Dan kesyirikan merupakan akbarul kabair, rajanya dosa. Maka daripada itu, kita harus mengingatkan mereka, mendoakan dan menasehati agar jangan ngelakuin seperti itulah. Ya, jangan sok-sok tahu perkara gaib. Antum nggak tahu. Kartu-kartu tarot dihitung. Ya Allah, kalau mesti kita jabarin itu pembohongan juga. Jam 9 saya nanya, Bang, tolong dong, saya mau dibaca kartu tarotnya baik. Tentang nasib ya, jodoh. Dibaca, kartu kamu, kartu ini. Kartu itu, oke. Jodohnya apa? Jodohnya A. Oke. Nanya setengah jam kemudian ke tukang tarot lain. Saya mau dibaca dong tarot. Oke, tentang apa? Tentang jodoh, asmara. Oke, dibaca. Kartunya beda lagi. Pas dibuka kartunya beda. Lah, kok beda kartunya? Dari yang tadi, yang pertama. Terus dia menjelaskan, jodoh kamu kayaknya B deh. Nah, beda lagi.
Gitu. Sampai 5 orang yang pembaca tarot, jawabannya beda-beda. Berarti semau gue tuh ngejawab tuh. Nah, sekarang saya tanya, di seluruh dunia banyak gak yang nulis Scorpio? Hari ini zodiak Scorpio ditulis banyak gak? Banyak gak? Banyak. Yang nulis orang. Yang nulis tuh banyak orang. Dan beda-beda semau gue. Karir. Scorpio karir di Amerika, karirnya bagus. Di Belanda, karirnya buruk. Di Rusia, karirnya sedang. Gitu. Bener. Yang nulis kan banyak orang. Beda-beda pikiran. Semau yang penting dibayar. Saya nulis, diterbit, dapat uang. Terus kita yang bodoh, kita nanya-nanya. Gak logis. Ya gak? Haram. Demi Allah haram. Scorpio, katanya nasib kamu, keuangan kamu lagi bagus banget. Oke, kumpulkan semua Scorpio di dunia ini, kumpulin. Ada berapa puluh juta, berapa ratus juta orang yang lahir di bulan November dan Desember yang katanya zodiaknya Scorpio. Kumpulkan semuanya. Apakah semua keuangannya nasibnya sama? Beda. Kumpulkan semua Scorpio. Dari semua dunia, seluruh dunia, orang-orang Scorpio ada berapa puluh juta, berapa ratus juta. Jangankan di seluruh dunia, seluruh Indonesia aja ada berapa orang Scorpio? Hah? Ayo kumpulin, tanya. Oh, saya lagi beda-beda nasibnya, mamen. Beda-beda. Kemudian, jangankan seluruh Indonesia, se-Jawa Barat aja. Beda. Se-Cianjur beda. Sekampung ini yang lahir November, kumpulin. Beda nasibnya. Ada yang sudah menikah, ada yang belum. Ada yang bagus rezekinya, ada yang kurang. Ya, ada yang seret, ada yang lancar. Ada yang sakit, ada yang sembuh. Ada yang udah baju jodoh, ada yang belum. Beda-beda. Bahkan, jangankan sekampung. Iya gini, saya juga nggak bagus, Yulio. Bahkan gini. Misalkan bayi kembar yang lahirnya tahun yang sama, bulan yang sama. Kemudian juga minggu yang sama, hari yang sama, jam yang sama, cuman beda menit, beda nasib. Pernah lihat kembar sama nasib? Pernah? Lahir bareng, sakit bareng, nikah bareng, cerai bareng, kaya bareng, nggak ada. Allah itu adil. Yang sama-sama Scorpio aja udah di 2 orang Scorpio udah beda, apalagi di jutaan, puluhan juta, ratusan juta Scorpio. Mikirlah ke sana. Terus yang nulis orang-orang kafir yang bisa beda-beda menulis. Sekarang nih Scorpio dicetak, kosongin mas karir kosong. Yang menulis karir itu kan beda-beda orang. Terus kalaupun dia tahu perkara gaib, misalkan dari mana orang kafir tahu perkara gaib, akan itu nggak masuk akal. Ya, teman-teman tolong. Ramat tarot kayak gitu. Coba yang buku yang nulis, yang bikin, yang cetak itu bukan umat Islam, bukan. Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan tarot. Para sahabat nggak pernah mengajarkan tarot. Yang nulis, yang nyetak itu orang-orang kafir. Yang mengartikan juga orang-orang kafir. Kita Muslim. Tidak ada yang tahu perkara gaib. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illallah. Tidak ada yang tahu perkara gaib di langit dan di bumi kecuali Allah. Tidak ada, demi Allah. Bahkan para nabi, para rasul, para malaikat gak tahu perkara gaib. Demi Allah enggak. Terus kenapa ada malaikat yang tahu sedikit perkara gaib, ada nabi? Sedikit dikasih, itu mah dikasih. Illa man irtado mir rasul. Dikasih sama Allah. Bukan berarti mereka ketika lahir sudah tahu. Enggak, mereka enggak tahu. Rasulullah tidak tahu perkara gaib. Rasulullah tahu karena dikasih.